Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Reni Oktavia, SE, MSI, AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah topik khusus dalam akuntansi. Di sini, saya Piartri Amanda, selaku moderator dari kelompok 6, akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Di sini, kami akan mereview jurnal. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Happy Wijayanti, kemudian Fania Anjani Suharjo, Nida Nabila Nursya, dan yang terakhir ada Rehan Jaya. Sebelumnya, diskusi umum tentang metode penentuan harga pokok produksi yang dapat kita lihat dari tiga pendekatan, yaitu ada full costing, variable costing, dan juga job order costing. Nah, full costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua biaya, baik itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, baik itu tetap maupun yang variabel. Kemudian ada variable costing. Nah, variable costing ini merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel atau berubah tergantung dengan outputnya. Kemudian ada job order costing yang artinya metode untuk penentuan harga pokok produksi yang didasarkan pada pesanan dari pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Analisis Penerapan Metode Full Costing dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi untuk Penetapan Harga Jual. Nah, ini jurnalnya ini ditulis pada tahun 2019 oleh Elviani Lestari, Siti Ita Rosita, dan Tri Marlina. Nah, permasalahan yang dibahas dalam jurnal pertama ini adalah membandingkan harga pokok produksi menurut UMKM dengan metode full costing. Hipotesis variabelnya itu penggunaan metode full costing lebih efektif karena menghitung biaya produksi yang benar-benar terjadi pada setiap proses produksi. Kemudian alat analisisnya itu menggunakan metode full costing dan metode penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam dan menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian melakukan analisis atas objek penelitian tersebut. Nah, pembahasan yang pertama yaitu perhitungan biaya produksi menurut UMKM pabrik lemari syukur. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini memperhatikan biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, sehingga mendapatkan hasil yaitu rata-rata harga pokok produksi per lemarinya itu sebesar 497.723. Nah, di sini juga saya telah melakukan eh, pema- melakukan ini perhitungan terhadap harga pokok produksi per unit lemari yang menggunakan metode full costing, yaitu sebesar 488.976. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa adanya perbedaan, yaitu pada biaya overhead pabrik yang di metode full costing ini kita lihat itu ada BOP tetap dan juga BOP variabel, sehingga harga pokok produksi per unitnya itu lebih tinggi karena mencerminkan seluruh biaya dari produksinya ini. Kemudian yang kedua itu ada perbandingan harga jual menurut metode UMKM dan metode full costing. Dapat dilihat bahwa metode UMKM ini cenderung lebih rendah harga jualnya daripada metode full costing. Ini didasarkan pada kalau metode full costing itu eh, memperhatikan setiap pengeluaran untuk menghasilkan produk, baik itu biaya produksi maupun biaya non-produksi, dan tentunya memasukkan margin keuntungan yang diinginkan oleh produsen. Nah, sedangkan metode yang biasa dilakukan oleh UMKM ini hanya memperkirakan harga jualnya ini melebihi dari harga produksi tanpa perhitungan pasti. Sehingga jika dalam menetapkan harga jualnya itu terlalu tinggi, maka produsen itu akan kalah bersaing dengan produsen lainnya. Dan jika penetapan harga pokok produksi atau harga jualnya itu terlalu rendah, itu akan merugi. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai review jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Job Order Costing untuk Optimalisasi Penentuan Harga pada CV Globalindo Perkasa Engineering. Nah, ini jurnal ini ditulis tahun 2022 oleh Rani Priani.
Permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini yaitu metode yang dilakukan oleh perusahaan itu untuk menghitung harga pokok produksi dan membandingkannya dengan perhitungan metode job order costing dan untuk mengetahui peran metode job order costing dalam pembebanan biaya secara tepat dan efisien. Kemudian hipotesis variabelnya itu penggunaan metode job order costing itu lebih tepat dikarenakan kegiatan produksi dilakukan berdasarkan pesanan konsumen yang artinya produk yang dihasilkan itu berbeda satu dengan yang lainnya sehingga biaya per unitnya itu dapat dibedakan untuk setiap jenis pesanan. Kemudian alat analisisnya itu metode job order costing. Metode penelitiannya itu menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Dapat kita lihat di sini ada perbedaan antara penentuan HPP berdasarkan perusahaan dan juga HPP berdasarkan metode job order costing. Dapat kita lihat HPP yang berdasarkan perusahaan itu sebesar 1.820.328, sedangkan berdasarkan job order costing itu 1.111.912,34, sehingga terdapat perbedaan. Nah, dari perbedaan itu didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan perusahaan ini belum menetapkan job order costing. Padahal di dalam perusahaan ini tuh adanya perbedaan atau diferensiasi setiap produk karena didasarkan pada pesanan konsumen. Sehingga seharusnya itu penetapan HPP itu berdasarkan job order costing karena pembebanan biaya antara produk satu dengan yang lainnya itu berbeda. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa perhitungan HPP dan harga jual yang optimal itu bukan harus sih, tapi lebih tepatnya itu berdasarkan job order costing jika produk yang dihasilkan itu berdasarkan pesanan, karena dapat membedakan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk CV Global Indo Perkasa Engineering seharusnya itu lebih menggunakan metode job order costing karena dapat melihat biaya itu secara signifikan dan lebih eh, lebih apa ya lebih valid antara berdasarkan job order costing atau yang sebelumnya ditetapkan oleh perusahaan biayanya itu. Nah, itu saja review jurnal dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Happy Wijayanti. Kepada Happy Wijayanti disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mereview jurnal 3 dan 4, dari mana yang pertama di sini saya akan menjelaskan jurnal 3 yaitu dengan judul analisis harga pokok produksi menggunakan metode full costing dalam penetapan harga jual dari studi kasus unit usaha Regar Fluid. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 di mana penulisnya Eko Purwanto dan Sinta Sukmawatini. Permasalahan diambil yaitu untuk mengetahui bagaimana perhitungan HPP dalam menentukan harga jual produk pada UMKM Regar Fluid. Terus hipotesisnya penggunaan metode full costing itu diduga lebih tepat karena memperhitungkan seluruh biaya yang timbul dan dalam proses produksi dan non-produksi. Alat analisisnya menggunakan metode full costing. Metode penelitiannya yaitu studi kasus, respon, dan responden. Hasil dan pembahasan, ya, yang pertama di sini perhitungan full costing yang dilakukan oleh peneliti. Terlihat di sini ada biaya produksi dan serta biaya komersial, yaitu yang terdiri dari biaya promosinya. Yang kedua di sini ada perhitungan biaya yang dilakukan oleh Regar Fluid. Yang dimana Regar Fluid itu tidak memasukkan perhitungan seperti biaya listrik, promosi, perlengkapan pabrik, penggunaan air, dan beberapa bahan penolong, sehingga total biaya lebih rendah dengan selisih 1.050.000. Lalu next. Yang ketiga di sini perbandingan penetapan harga jual, sehingga kesimpulannya perhitungan biaya dengan menggunakan full costing itu menghitung penjumlahan seluruh biaya baik yang tetap maupun variabel dapat menjadi alat analisis yang tepat dalam penetapan harga jual. Dalam hal ini, Regar Fluid belum melakukan perhitungan secara full costing karena masih ada komponen biaya yang belum terhitung. Sehingga jika ingin memperoleh laba 50% dari total biaya, maka harga jual yang tepat yaitu dengan menggunakan full costing. Next.
Nah, jurnal 4 ini judulnya Peranan Perhitungan Harga Pokok Produksi Pendekatan Full Costing dalam Menentukan Harga Jual dengan Metode Cost Plus Pricing pada studi kasus UMKM Sepatu Herianto, di mana tahun 2020 penulisnya Evi Novitasari dan Richard Alamsyah. Permasalahannya itu untuk meningkatkan keuntungan dalam suatu bisnis dengan penentuan harga jual dari barang yang diproduksi yang akan dijual ke konsumen sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang tersebut. Alat alat analisisnya menggunakan dua, yaitu menghitung harga pokok produksinya dengan metode full costing dan menghitung harga jualnya dengan menggunakan metode cost plus pricing. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kuantitatif, lalu prosedur yang dilakukan dalam penelitian dengan mencari objek yang sesuai dengan judul penelitian. Sumber data dalam penelitiannya adalah data primer dan sekunder. Dan ini hasil dan pembahasannya. Yang pertama, HPP dan harga jual produk yang diterapkan UMKM Herianto. Di sini ada HPP-nya. Lalu next. Lalu di sini yang kedua ada penetapan harga jual yang dilakukan UMKM tersebut. Next. Sedangkan di sini HPP dengan metode full costing. Next. Lalu di sini ada juga harga jual dengan metode cost plus pricing. Sehingga perbandingan HPP menurut UMKM dan menurut metode full costing terlihat di tabel next. Lalu di sini ada perbandingan harga jual menurut metode cost plus pricing. Jadi harga pokok produksi pendekatan full costing di UMKM itu 326.201 per kodi atau 16.310 per pasang untuk sepatu bahan hammer. Lalu 15.235 pasang sepatu bahan kavaro. Sedangkan harga jual dengan metode cost plus pricing adalah 18.814 per pasang untuk sepatu bahan hammer, sedangkan 17.578 untuk bahan kavaro. Jadi dapat disimpulkan bahwa perhitungan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing dan harga jual metode cost plus pricing ini menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada perhitungan HPP dan harga jual menurut metode perusahaan. Baik, lalu yang ketiga adalah jurnal yang kelima dan keenam akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu jurnal kelima tentang analisis penentuan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual produk. Studi empiris pada UMKM dendeng sapi di Banda Aceh. Yang hasil dan pembahasannya itu yang pertama ada HPP dan harga jual produk yang diterapkan UMKM dendeng sapi yang meliputi dari HPP metode full costing, harga jual produk menurut HPP full costing, pendekatan metode cost plus pricing. Lalu yang ketiga ada harga jual produk menurut HPP variable costing, pendekatan metode cost full pricing. Yang pertama ada HPP metode full costing, yang dimana di sini bisa kita lihat total HPP dalam bulan Desember 2017 sebesar 175.680.000. Lalu ini dia harga pokok produksi per kilogramnya. Jadi 1 kilogram itu sebesar 175.680.000 rupiah. Lalu yang kedua ini untuk Gunung Seulah. Lalu yang kedua ini ada Bungong Jaru sebesar harga pokok produksi per kilonya itu 164.754.000. Lalu yang ketiga ini ada Rencong Aceh yang dimana harga pokok produksi per kilogramnya itu 178.720.000. Nah, total biaya tersebut dipengaruhi oleh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang dimana di sini ada biaya penolong, biaya listrik, biaya air, biaya TKTL, biaya angkut, biaya perawatan mesin, dan biaya penyusutan mesin. Lalu yang kedua ini ada harga jual produk menurut HPP full costing, pendekatan metode cost
plus pricing. Pada metode full costing memasukkan unsur BOP yang tidak dirinci dalam perhitungan HPP seperti biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya gas, biaya pemeliharaan mesin, dan kendaraan publik. Nah, dari perhitungan di atas, jika penjualan menurut UMKM, maka penjualan tersebut lebih mahal dibandingkan memakai harga jual produk menurut HPP full costing pendekatan metode cost plus pricing. Yang dimana itu dengan metode plus pricing ini dia 239.409 untuk Gunung Seulah dan untuk Bungong Jarwe itu 218.231 rupiah. Lalu yang ketiga ada Rencong Aceh itu dia di kisaran 223.981 rupiah. Nah, sedangkan menurut UMKM itu sendiri lebih mahal ketimbang dari cost plus pricing, di mana itu dia itu Gunung Seulah itu bisa dilihat di sini 240.000, 220.000, dan 240.000. Lalu yang ketiga di sini ada harga jual produk menurut HPP variable costing pendekatan metode cost plus pricing. Nah, di sini bisa kita lihat di tabel 424 perbandingan harga jual produk menurut UMKM dengan harga jual produk menurut harga pokok produksi variable costing pendekatan metode cost plus pricing. Nah, di sini ini bisa kita lihat bahwa UMKM Gunung Seulah selama ini lebih tinggi jika UMKM tersebut menggunakan harga pokok produksi metode variable costing dan menetapkan harga jual produk dengan metode cost plus pricing. Nah, pada UMKM Bugong Jarwe juga menetapkan harga jual lebih tinggi jika UMKM tersebut menghitung harga pokok produksi dengan metode variable costing dan menetapkan harga jual produk dengan menggunakan metode cost plus pricing. UMKM Rencong Aceh juga selama ini juga menetapkan harga jual lebih tinggi dibandingkan jika UMKM tersebut menggunakan perhitungan harga pokok produksi dengan metode variable costing dan menetapkan harga jual produk dengan menggunakan metode cost plus pricing. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal yang kelima ini, nah, yang pertama itu ada UMKM Dendeng Sapi di Banda Aceh selama ini tidak menghitung harga pokok produksi. Lalu yang kedua itu UMKM Dendeng Sapi di Banda Aceh menetapkan harga jual produknya hanya mengikuti harga pasar tanpa melakukan perhitungan harga pokok produksi. Yang bisa kita lihat tadi itu ada beberapa yang sangat tinggi HPP-nya. Lalu yang ketiga itu hasil menunjukkan bahwa perolehan harga pokok produksi menggunakan metode full costing maupun variable costing lebih tepat digunakan UMKM untuk memperoleh peningkatan laba. Lalu yang keempat ini ada hasil penentuan harga jual produk menggunakan metode cost plus pricing menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga jual produk antara harga jual produk yang diperoleh dengan perhitungan harga pokok produksi dengan harga jual produk yang selama ini ditetapkan oleh UMKM sendiri. Lalu jurnal keenam yaitu adalah activity based costing dalam penentuan harga pokok produksi. Nah, berikut adalah hasil pembahasannya. Nah, di sini perhitungan harga pokok produksi menurut perusahaan tahun 2019 yang dimana itu HPP pada tipe 3678 ini kisaran itu ada 244.476.930 rupiah. Lalu pada tipe 40 garis miring 91 ini di kisaran harga 283.049.956 rupiah. Lalu pada tipe 451004 ini kisaran di rupiah 324.877.466 rupiah. Yang dimana di sini bisa kita lihat HPP menurut perusahaan tahun 2019 ini paling tinggi di tipe 45 garis miring 104. Lalu di sini ada perhitungan harga pokok produksi menurut perusahaan tahun 2019 yang dimana itu perhitungan harga produksi dengan metode activity based costing. Ini tahap pertama yaitu menggolongkan aktivitas, menghubungkan biaya dengan berbagai aktivitas, menentukan cost driver, mengelompokkan biaya yang homogen, dan penentuan tarif kelompok. Nah, pembenahan biaya overhead pabrik ini ke berbagai produk dengan activity based costing system. Lalu yang ketiga ini ada perbandingan harga pokok produksi menurut perusahaan dengan activity based costing. Nah, di sini bisa kita lihat di tabel 8, perbandingan harga pokok produksi menurut perusahaan dengan activity based costing itu perbedaan yang terjadi antara harga pokok produksi menurut perusahaan yang ini dengan metode activity based costing terletak pada biaya overhead pabrik karena perusahaan hanya membebankan pada satu cost driver saja dalam perhitungan harga pokok produksi. Yang mana ini kita bisa lihat paling tertinggi selisihnya itu ada di
tipe rumah 45104 Bougainville. Lalu yang kedua itu ada 36-78 Krisan, dan yang terakhir 4091 Amaryllis. Baik, kesimpulan dapat kita ambil dari jurnal ke-6 ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian ini, menunjukkan harga pokok produksi dengan metode activity based costing memberikan hasil yang lebih murah untuk tipe rumah 36-78, sedangkan tipe rumah 40-91 dan 45-104 mendapatkan hasil yang lebih mahal. Nah, perbedaan ini disebabkan karena dalam perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan perusahaan hanya menggunakan satu cost driver saja. Jadi, pembebanan biaya overhead pabrik bisa meratakan kepada tiga tipe rumah. Sedangkan dengan metode activity based costing, pembebanan biaya overhead pabrik berbeda setiap produknya. Maka dari itu, penentuan harga pokok produksi sangat penting. Dengan metode activity based costing, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat ditingkatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal yang ketujuh, tentang analisis penentuan harga pokok produksi dan harga jual dengan menggunakan metode full costing pada home industry Horia di Taman Sari, Singaraja. Hasil dan pembahasan yang pertama, perbandingan antara perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing dan metode perusahaan. Dari tabel tersebut kita bisa melihat adanya perbandingan harga dari metode full costing dengan metode perusahaan. Pada perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing, harga pokok produksi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan perhitungan harga pokok produksi dengan metode perusahaan. Karena metode full costing, semua biaya dirinci secara jelas, baik biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, perbandingan perhitungan harga jual yang ditetapkan home industry dengan perhitungan harga jual dengan pendekatan cost plus bridging. Dari tabel tersebut kita bisa melihat perbandingan harga yang menggunakan pendekatan cost plus bridging dengan metode perusahaan. Dari tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa pada perhitungan harga jual dengan pendekatan cost plus bridging, harga jual yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan perhitungan harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan pada produk tempe. Karena dengan menggunakan pendekatan cost plus bridging, semua biaya dirinci secara jelas. Untuk harga pokok produksi, perhitungan biaya produksi yang dilakukan oleh perusahaan hanya berdasarkan perkiraan saja. Perusahaan hanya menghitung biaya produksi berdasarkan bahan baku dan biaya tenaga kerja saja tanpa menghitung biaya seperti penyusutan dan biaya overhead pabrik. Hal ini mempengaruhi keuntungan yang didapat oleh perusahaan dan dapat membuat perusahaan mengalami kerugian. Kemudian untuk harga jualnya, perusahaan menetapkan harga jual berdasarkan perkiraan saja sehingga tidak ada persentase khusus yang ditetapkan perusahaan guna mencapai laba tertentu. Hasil dari harga jual menurut perusahaan memiliki perbedaan dengan metode cost plus bridging. Harga jual menurut perusahaan untuk tempe yaitu 10.000 dan untuk tahu 40.000. Sedangkan menurut cost plus bridging, harga jual tempe sebesar Rp11.724.733 dan untuk harga jual tahu sebesar Rp34.914.235. Dengan asumsi persentase laba yang diharapkan adalah sebesar 20%. Kesimpulan yang didapat, yang pertama, perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan home industry Hoiriah ialah sebesar Rp27.503.571 untuk tahu dan Rp9.223.000 untuk tempe. Sedangkan hasil perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing ialah sebesar Rp28.618.228 untuk tahu dan harga pokok produksi tempe per pieces ialah Rp9.610.437.
Karena perbedaan ini, perusahaan harus melakukan perhitungan harga pokok produksi secara tepat agar produk yang dihasilkan dapat dijual dengan harga yang bersaing dan dengan kualitas yang bersaing, serta tidak mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Selain itu, agar dapat mengikuti perubahan dari harga kacang kedelai yang tidak stabil. Yang kedua, untuk harga jual menurut perusahaan untuk tempe 10.000 dan tahu 40.000. Sedangkan menurut cost plus bridging yang diperhitungkan oleh peneliti ialah Rp11.724.733 untuk tempe. Dan untuk tahu sebesar Rp34.914.235. Dengan asumsi persentase laba yang diharapkan ialah sebesar 20%. Perusahaan perlu menggunakan perhitungan menggunakan cost plus bridging agar semua biaya dirinci secara jelas, baik itu biaya produksi dalam 1 bulan, biaya transportasi, laba yang diharapkan, dan persentase markup. Sedangkan pada harga jual yang digunakan perusahaan yang dihasilkan lebih kecil karena perusahaan tidak menghitung persentase markup dan memasukkan biaya non-produksi secara rinci dan biaya produksi. Kemudian untuk jurnal yang ke-8, dengan judul Analisis Strategi Penetapan Harga Jual ditinjau dari harga pokok produksi pada perusahaan Alif Catering. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, harga pokok produksi ditemukan bahwa penetapan harga pokok produksi yang sesuai untuk produk nasi kotak adalah variabel costing, karena variabel costing hanya membebankan bahan baku saja ke dalam harga pokok produksi. Kemudian untuk harga jual, metode perhitungan competitive based pricing dilakukan dengan menganalisis biaya produksi terlebih dahulu, lalu membandingkan dengan harga jual kompetitor. Kemudian, di sini ada tabel dari hasil observasi pesaing Alif Catering. Nah, di sini dapat kita lihat dari harga Alif Catering ini 27.000 dan minimal pemesanannya 20 box. Dari hasil tersebut, Alif Catering memiliki keunggulan pada minimal order nasi kotak, di mana minimal order yang ditetapkan ialah 20 box, lebih sedikit dari bisnis sejenis, dan jumlah tersebut sudah termasuk dengan ongkos kirim. Minimal order 20 box dengan gratis ongkir dirasa sangatlah menjual, karena tidak semua orang ingin melakukan order dengan jumlah yang banyak. Kemudian dari tabel selanjutnya, di sini kita dapat melihat bahwa keuntungan yang didapatkan dengan metode cost-based pricing lebih rendah daripada competitive based pricing. Hal ini disebabkan apabila menggunakan penetapan harga jual dengan metode cost-based pricing hanya berfokus pada berapa persen keuntungan yang diharapkan saja, tanpa melihat harga dari pesaing terlebih dahulu. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, perhitungan harga jual dengan metode yang berbeda didapatkan kesimpulan bahwa penetapan harga jual yang sesuai untuk produk nasi kotak adalah competitive based pricing. Kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan analisis penetapan harga pokok produksi, perusahaan Alif Catering belum melakukan penetapan harga pokok produksi dengan perhitungan yang benar, di mana biaya-biaya yang digunakan hanya dihitung berdasarkan asumsi saja. Oleh karena itu, penetapan harga pokok produksi pada perusahaan Alif Catering harus diperbaiki dengan melakukan pencatatan secara detail agar mendapatkan harga pokok produksi yang sesuai. Yang kedua, berdasarkan analisis penetapan harga jual, perusahaan Alif Catering dijelaskan bahwa penetapan harga jual produk tidak memiliki dasar perhitungan yang benar, sehingga harga jual produk terlalu rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian. Oleh karena itu, Alif Catering harus mengganti metode penetapan harga jual dengan competitive based pricing agar mendapatkan harga jual yang bersaing dan keuntungan yang sesuai harapan. Jurnal 9, penentuan harga jual produk dengan pendekatan full costing. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021 oleh penulis Satrio Erdiatomo dan Aspian Nur. Permasalahan pada jurnal ini yaitu membandingkan penentuan harga jual menurut UKM Keripik Singkong Sabrina dengan penentuan harga jual menurut teori akuntansi biaya. Hipotesis variabel yang digunakan pada jurnal ini yaitu penggunaan metode
cost plus pricing dengan pendekatan full costing lebih efektif karena menghitung seluruh biaya produksi untuk membandingkan selisih harga jual produk. Alat analisis yang digunakan yaitu metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing. Metode penelitian yang digunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif, informasi atau data primer dan data sekunder. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan pada jurnal ini. Yang pertama yaitu data produk menurut UKM Keripik Singkong Sabrina dengan jumlah produksi perbungkus yaitu 7.495 bungkus yang terdiri dari keripik pedas manis berjumlah 3.680 dengan harga jual perbungkus 8.000 dan keripik asin 3.815 bungkus dengan harga jual perbungkus yaitu 7.000. Yang kedua, data aset UKM Keripik Singkong Sabrina. Bisa dilihat pada tabel dengan total harga perolehan yaitu Rp8.330.000 yang terdiri dari pisau, baskom, pemotong singkong, keranjang buah, plastik, kompor gas, wajan, saringan minyak, serok saringan, mesin penggiling, dan hand sealer. Yang ketiga, perhitungan biaya produksi keripik singkong. Pada keripik asin, total biaya produksi keripik asin yaitu sebesar 17.455. Dan untuk keripik pedas manis yaitu sebesar 25.353.397,2 rupiah. Total biaya produksi tersebut dipengaruhi oleh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan yang keempat, perhitungan biaya total produksi keripik singkong. Pada keripik asin, biaya total produksi keripik asin itu sebesar 17.530.231,9 rupiah. Dan untuk keripik pedas manis adalah sebesar 25.428.397,2 rupiah. Yang kelima, perhitungan biaya per unit keripik singkong. Total biaya per unit keripik asin pada keripik asin itu sebesar 4.555,08 rupiah, dan untuk keripik pedas manis adalah sebesar 6.889,51 rupiah. Total biaya per unit tersebut diperoleh dari total biaya keripik dibagi jumlah produksi perbungkus keripik. Yang 6, perhitungan harga jual per unit keripik metode penentuan harga jual cost plus pricing dengan pendekatan full costing. Harga jual per unit pada keripik asin adalah sebesar 5.905,14 rupiah, dan untuk keripik pedas manis adalah sebesar 8.246,13 rupiah. Harga jual per unit tersebut diperoleh dari biaya per unit ditambah markup per unit. 7. Hasil perhitungan harga jual keripik singkong. Berdasarkan hasil perhitungan, harga jual keripik singkong varian rasa asin yang ditentukan oleh UKM Keripik Singkong Sabrina lebih tinggi dibandingkan harga jual menurut perhitungan metode cost plus pricing, pendekatan full costing, yaitu dengan selisih 1.095,85 rupiah.
Berbeda dengan harga jual keripik singkong varian rasa asin, harga jual keripik singkong varian rasa pedas manis yang ditentukan UKM keripik singkong Sabrina justru lebih rendah dibanding harga jual menurut perhitungan metode cost plus pricing, pendekatan full costing, yaitu dengan selisih Rp246,13. Dan dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan harga jual keripik singkong untuk varian rasa asin yang ditentukan oleh UKM Singkong Sabrina lebih tinggi dibandingkan oleh harga jual keripik singkong untuk varian rasa asin yang ditentukan dengan metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing dengan selisih Rp1.095,8. Sedangkan untuk harga jual keripik singkong untuk varian rasa pedas manis yang ditentukan oleh UKM Singkong Sabrina lebih rendah dibandingkan harga jual keripik singkong untuk varian pedas manis yang ditentukan oleh metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing dengan selisih Rp246,13. Analisis penentuan harga jual dengan metode cost plus pricing dan ya, selanjutnya yaitu jurnal 10. Analisis penentuan harga jual dengan metode cost plus pricing dan pengaruhnya terhadap laba yang dihasilkan pada UD Maju. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh penulis Yunita Sari dan Lili Karlina Nasution. Permasalahan pada jurnal ini yaitu untuk membantu UD Maju dalam penentuan harga jual dan untuk mengetahui besarnya laba yang diperoleh UD Maju selama bulan Januari 2018. Hipotesis variabel yang digunakan yaitu penggunaan metode cost plus pricing yang dengan pendekatan full costing lebih efektif karena memperhitungkan semua biaya dikeluarkan untuk memproduksi produk. Alat analisis yang digunakan adalah metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu data primer dan data deskriptif. Hasil dan pembahasan. Pertama, ada laporan laba rugi UD Maju. Laba bersih pada bulan Januari 2018 yang diperoleh UD Maju dalam memproduksi kursi Betawi adalah sebesar 5.565.624 rupiah. Dan yang kedua yaitu unsur-unsur biaya yang digunakan untuk menetapkan harga jual dengan metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing, yaitu biaya produksi dan biaya non produksi. Terdiri dari yang pertama biaya produksi dengan total Rp45.334.376. Biaya non produksi dengan jumlah yaitu 100.000. Yang ketiga, perhitungan biaya penuh dengan pendekatan full costing. Perhitungan unsur biaya penuh dengan menggunakan metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing dapat dilihat pada tabel. Dan yang keempat, perhitungan markup. Perhitungan markup di mana laba yang diharapkan perusahaan sebesar 30% dengan investasi sebesar 50 juta. Setelah diperoleh persentase markup sebesar 33%, maka selanjutnya menentukan harga jual kursi Betawi per unit. Dan selanjutnya perhitungan harga jual kursi Betawi per unit. Harga jual per unit adalah sebesar Rp1.4.912 yang dihasilkan dari perhitungan terdiri dari biaya produksi ditambah markup, maka dihasilkan jumlah harga jual yang dibagi jumlah produk. Terjadilah harga jual per unit yaitu sebesar 1 juta
Rp4.912. Selanjutnya, laporan laba rugi untuk produk kursi Betawi. Pada laporan laba rugi, UD Maju belum melakukan perhitungan HPP dan harga jual yang sesuai dengan teori akuntansi yang ada. Selama ini UD Maju menentukan harga jual berdasarkan harga pasar. UD Maju juga belum menggolongkan biaya-biaya yang terjadi dalam kegiatan produksi. 7. Rincian biaya dengan pendekatan full costing. Dengan menggunakan pendekatan full costing, rincian biaya-biaya untuk memproduksi 60 set kursi Betawi dengan harga jual per set yaitu sebesar Rp1.004.912. 8. Yaitu perbandingan harga jual dengan pendekatan full costing. Pada tabel, selisih harga jual yang ditetapkan UD Maju dengan harga jual menggunakan pendekatan full costing sebesar Rp154.912 per set. Harga jual yang ditetapkan UD Maju lebih rendah dari harga jual yang dihitung dengan pendekatan full costing. Hal ini menunjukkan bahwa UD Maju mengalami kerugian. Dan yang 9, perbandingan laba bersih yang diperoleh UD Maju dengan metode cost plus fishing, pendekatan full costing. Pada tabel dijelaskan bahwa selisih laba bersih yang diperoleh UD Maju yaitu sebesar Rp9.294.720. Maka dari itu UD Maju harus melakukan perhitungan harga pokok produksi dan menentukan harga jual dengan tepat sesuai dengan teori akuntansi yang ada agar UD Maju dapat memperoleh laba semaksimal mungkin dan dapat terhindar dari kerugian. Dan kesimpulan pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa penetapan harga jual yang dilakukan oleh UD Maju selama ini belum tepat dan lebih rendah dari harga jual yang dihitung dengan pendekatan full costing. Hal ini menunjukkan bahwa UD Maju mengalami kerugian. Harga jual yang ditetapkan oleh UD Maju untuk produk kursi Betawi yaitu sebesar Rp850.000 per set. Sedangkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan metode cost plus fishing dengan pendekatan full costing yaitu sebesar Rp884.20 per set. Harga laba bersih yang diperoleh UD Maju dengan metode perusahaan sebesar Rp5.565.624. Sedangkan dengan menggunakan metode cost plus fishing dengan pendekatan full costing yaitu sebesar Rp14.860.344. Selisih antara laba yang diperoleh UD Maju dengan metode perusahaan dengan pendekatan full costing yaitu sebesar Rp9.294.720. Selisihnya sangat jauh dan menunjukkan bahwa perusahaan UD Maju mengalami kerugian. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu dia yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.